Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi wa la jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Deden Agus Gahara MM selaku pengawas pembina SMA KKCD Wilayah 3. Yang terhormat Ibu Feni Astianingrum MPD selaku pengawas pembina SMK KKCD Wilayah 3. Yang terhormat Bapak Haji Aji Chandra Wibawa Eskom MM selaku pembina Yayasan Magda Nusantara. Yang terhormat Ibu Yulisma SPD selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan El Huriyah. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sodikin SAG selaku Kepala Sekolah SMK Magda Nusantara. Yang terhormat Bapak Idris MPD selaku perwakilan dari Yayasan Gelora. Dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah serta yang mewakilinya dari tingkat SMP yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya untuk semuanya yang insya Allah hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpah curahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Yayasan Magda Nusantara dengan tema meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan menjunjung toleransi. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua yang ada di sini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tadi dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah sebagai pembukaan. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Rizky Akbar dan Isa Puspita. Yang ketiga yaitu sambutan yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ibu Yulisma sebagai perwakilan dari 4 lembaga yayasan yang ada di Magda Nusantara. Yang kedua yaitu dari Bapak Pembina Yayasan Bapak Haji Aji Chandra Wibawa. Yang ketiga yaitu pengawas pembina SMK KCD Wilayah 3 Bapak Dr. Andes Haji Deden Agus Gahara MM. Yang keempat yaitu pengawas pembina SMK KCD Wilayah 3 Ibu Feni Astianingrum MPD. Yang kelima yaitu perwakilan dari Kepala Sekolah SMP yang akan dibawakan oleh Bapak Nurul Yakin MPD. Dan acara selanjutnya nanti akan disertakan tari piring serta mauizah hasanah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Haji Ahmad Sodikin SAG dan disambung dengan doa penutup serta musyafaah dan ramah tamah. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tamu undangan yang saya hormati,
Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menginjak kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Rizky Akbar dan Isa Puspita. Kepada Ananda Rizky Akbar dan Isa Puspita, waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong adang kita ya Pak. Salam hormat dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kami hormati Bapak Haji Deden Agus MM, juga Ibu Vini dari perwakilan Bapak ini Dinas Pendidikan KJB 3 Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Haji Chandra selaku pembina yayasan dengan Pak Idris dari SMK Gelora, dan Bapak Ibu tamu undangan kami dari SMP MTS yang ada di lingkungan kami, baik kota dan Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah datang dan hadir dalam undangan kami dalam acara Halal Bihalal pada pagi hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan terhadap Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak, walaupun lebarannya udah jauh-jauh hari kemarin, udah mau habis awalnya, tapi alhamdulillah kami dari pihak yayasan, kebetulan saya mewakili dari 4 lembaga. Mungkin Bapak Ibu tamu undangan biar tahu saya udah berada di sini sekarang di Yayasan Pak Chandra, juga di Yayasan Magna. Kemarin mungkin Bapak Ibu kalau saya datang ke sekolah Bapak Ibu, Bu Yul dari SMK Gelora. Sekarang saya udah berada di sini Bapak, di Pak Chandra, biar lebih akrab. Bapak Ibu kami undang ke sini dalam acara silaturahim ini halal bihalal. Kami atas lembaga dan yayasan dan juga dari sekolah kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mungkin selama ini kita banyak bergaul, ada salah kata dan tingkah, kami mohon dimaafkan. Tujuan kami untuk mengundang Bapak Ibu ke sini nggak lain nggak bukan adalah untuk mempererat silaturahim kita, untuk mempererat tali kerjasama kita selama ini supaya nggak terputus, lebih akrab ke depannya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya acara begini Bapak Ibu kenal langsung dengan sekolah kami. Yang biasanya saya dengan tim yang datang turun ke sekolah Bapak Ibu, hari ini insya Allah ada yang mewakili juga udah kenal dengan sekolah kami. Ini adalah satu kehormatan bagi kami di sekolah ini Bapak Ibu bisa datang ke tempat kami ini. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin beginilah keadaan tempat kami, baik penyambutan nanti dalam sambutan kami, hidangan kami kalau kurang berkenan mohon dimaafkan. Jadi mungkin ini aja untuk mempererat kita ke depannya lagi. Ya, mungkin itu ya Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya grogi di depan Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak yang terhormat saya, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil. Itu aja yang saya sampaikan. Mungkin nanti Pak Haji Chandra yang lebih jelasnya untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari 4 lembaga yayasan yang ada di Magda Nusantara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pembina Yayasan Magda Nusantara yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Aji Chandra Wibawa Eskom MM. Kepada Bapak Haji Aji Chandra Wibawa Eskom MM, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Deden Agus Gahara selaku pengawas pembina SMK KCD Wilayah 3, yang saya hormati Ibu Feni selaku pengawas SMK KCD Wilayah 3, yang saya hormati Pak Haji Sodik sebagai kepala sekolah SMK Ahmad Nusantara, yang saya hormati Bu Yulismal sebagai kepala sekolah SMK Kesehatan Nagoriya, juga kepala sekolah SMP Islam Ahmad Nusantara Pak Anggar, dan tidak lupa kepada pengawas Yayasan Ahmad Nusantara Bapak Idris sekaligus sebagai kepala sekolah dari SMK Gelora Bekasi. Juga kepada tidak lupa Bapak Ibu kepala sekolah ataupun perwakilan daripada sekolah-sekolah SMP negeri swasta dan juga MTS di Kota dan Kabupaten Bekasi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, kesehatan, dan lain sebagainya. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita tetap istiqomah sama dengan beliau berjamaah. Bapak Ibu, saya selaku pembina yayasan, juga sehari-hari saya juga sebagai kepala sekolah di SMK Hasan Fatimiyah di bawah Yayasan Ahmad Nusantara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu sekalian atas undangan kami. Ini masih dalam momentum bulan Syawal, mudah-mudahan masih dalam suasana Idul Fitri. Kami atas nama Yayasan Ahmad Nusantara berikut seluruh pimpinan-pimpinan sekolah daripada 4 lembaga sekolah kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila di dalam kita bergaul sehari-hari ada kekurangan dan segala macamnya. Kami mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Dari Bu Yulisma tadi sudah menyampaikan maksud daripada kita mengundang Bapak Ibu sekalian tadi. Di sini mungkin saya sebagai pembina yayasan ingin mempertegas lagi. Yang pertama, tentunya tujuan kami di sini adalah ingin menambah keluarga Bapak Ibu, menambah keluarga, menambah teman, menambah sahabat. Ya, kami terus terang di sini baru 1 tahun ini men-take over Yayasan Ahmad Nusantara beserta seluruh lembaga yang ada di bawahnya dengan fasilitas sarana yang ada. Tentunya Bapak Ibu selama ini banyak mendengar bahwa Yayasan Ahmad Nusantara sebelumnya seperti apa. Sekarang ini kami sedang berjuang Bapak Ibu, berjuang ya, merintis dari nol lagi. Segala sesuatunya yang mungkin kemarin ada kekurangan, kita coba benahi dalam segala hal. Kita pada saat membeli sekolah ini kondisinya hanya 1 lantai, ya, dengan lahan yang masih juga terbatas. Alhamdulillah sekarang ini kami sudah membangun 3 lantai di belakang, juga di sisi kanan, kiri, belakang juga sudah kami bebaskan. Alhamdulillah. Sehingga awal itu kita 3.000 meter, lahan kita sekarang sudah hampir menjadi 1 hektar Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan juga kerjasama kita, saya harapkan sekali lagi terus terjalin, bukan hanya kali ini saja Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu ini kami anggap sebagai saudara kami, sebagai mitra kami, sebagai akar rumput kami di SMK. Tentunya kami ingin menjalin kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkunjung, saya sendiri dengan tim, dengan beberapa teman kepala sekolah, berkunjung ke sekolah Bapak Ibu masing-masing. Alhamdulillah sudah ada MOU dengan 34 SMP negeri swasta dan MTS di Kota dan Kabupaten Bekasi. Kalau misalnya satu sekolah bisa supaya 100 saja siswa Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu ya. Kali 34 sekolah, alhamdulillah gitu kan. Pak, ruangannya kurang. Insya Allah Bu, namanya yang penting ada kemauan, ada ikhtiar,
kita yayasan juga insya Allah juga terus pengembangan. Makanya kemarin kita sudah membeli lahan sekitar ini sampai dengan total lahan kita ada 1 hektar kurang lebih. Ya memang perjuangan suka dukanya segala macam tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi merubah sekolah yang tadinya mungkin dari sisi image-nya, dari sisi SDM-nya, dari sisi peralatan dan segala macamnya ini dari yang mungkin standar atau biasa, ini yang kita coba terus upgrade menjadi sekolah. Barangkali suatu saat harapan kami bisa menjadi salah satu sekolah SMK yang rujukan atau pilihan dari masyarakat dengan kualitas yang sama dengan sekolah yang mahal tapi biayanya terjangkau. Itu harapan kami Bapak Ibu sekalian. Ya alhamdulillah yayasan kami ini Bapak Ibu kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau Yayasan Magda Nusantara sebelumnya kan bukan kami yang milik. Setelah kita beli, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini yang beli Yayasan Magda ini siapa sih? Gitu kan? Apakah orang baru di bidang pendidikan ataukah memang orang yang sudah lama berkecimpung? Ingin kami jelaskan sedikit Bapak Ibu bahwa kami ini adalah generasi anak pertama dari orang tua kami almarhum, di mana bapak saya almarhum, Bapak Dr. Andas Yuswadi Santana ini adalah PNS guru Pak dulunya Pak. Alhamdulillah beliau awal pertama itu bergabung dengan 6 orang temannya sesama guru di Tanjung Priok mendirikan SMK Walang Jaya. Kalau Bapak Ibu tahu di Semper di dekat Walang itu ada SMK Walang Jaya dari tahun 74 kita berdiri di sana. Itu sekolah pertama bapak saya. Lalu yang kedua kita merintis ada SMK Kencana 1, Kencana 2 di sebelum Warakas, Jalan Sungai Bambu di Tanjung Priok juga. Itu juga sekolah lama Bapak Ibu. Kalau dari jalan tol itu kelihatan dari arah Bekasi mau arah ke Ancol, di sebelah kanan itu dekat Asra ada sekolah yang keramik merah atau terkenalnya Rep School 4 lantai, itu sekolah kami juga alhamdulillah. Lalu di Kota Bekasi kita merintis tahun 96 Pak. Jadi 96 itu pertama menjelang Krismon, bapak saya mendirikan SMK Gelora yang A yang di Harapan Baru 2 di Keranji. Lalu berikutnya bapak saya meninggal tahun 2010-2011 kita mendirikan sekolah yang di SMK Gelora B yang di Teluk Pucung, yang sekarang kepala sekolahnya Pak Idris. Nah, setelah dari situ saya muncul lagi ke Bogor Pak. Di Bogor, kabupaten di daerah Kemang, kecamatan Kemang, itu dekat samping perumahan Telaga Keuripan. Itu kita ada SMK Nusantara Mandiri, ada 2 SMK, SMK Nusantara Mandiri dengan SMK Kesehatan Tunas Bangsa dengan SMP Nusantara Mandiri. Alhamdulillah sampai sekarang perkembangan baik. Nah ini yang terakhir di SMK atau Yayasan Magda Nusantara baru 1 tahun ini. Nah itulah gambar profil Bapak Ibu. Jadi saya juga selama ini terima kasih sudah disupport dan didukung oleh tim-tim saya, ya ada Pak Idris, ada Pak Sodin, Bu Yul, Pak Anggar, dan Bapak Ibu yang lain. Juga terima kasih sudah disupport oleh Pak Haji Deden dan Bu Feni sebagai pengawas pembina. Ya alhamdulillah inilah profil sekolah kami, ya, yang tentunya kami ingin berharap kami sudah berinvestasi yang baik di sekolah ini. Bisa juga dikenal oleh masyarakat, juga dibantu oleh Bapak Ibu dari perwakilan SMP Negeri dan Swasta ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi bahwa sekolah kami ini baik SMP Islam Magda Nusantara, SMK Magda Nusantara, SMK Sana Fatimiyah, dan SMK Kesehatan Nuruliyah juga telah bekerja sama dengan banyak perusahaan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita baru kelas 10 yang selain Magda itu sudah banyak perusahaan bergabung. Salah satunya Toyota, Yamaha, Indo Station atau Indo Mobil Group, lalu ada Poltekkes atau Politeknik Kesehatan Hermina, Rumah Sakit Hermina, juga ada beberapa kampus, salah satunya dari Institut Teknologi dan Sains Bandung yang ada di Cikarang, ya, itu miliknya Sinarmas, tapi rektor dan dosennya itu dari ITB Bandung. Itu ada beasiswa di sana sampai S1 selesai. Juga dari Poltekkes Hermina juga sama, ada beasiswa sampai dengan S1 selesai. Dan juga banyak perusahaan-perusahaan lain yang segera akan bergabung dengan kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi siar buat kami Pak. Juga tidak lupa uang gedung kami tahun ini kebijakan juga sudah 2 tahun kami menggratiskan Pak uang gedungnya. Mudah-mudahan ini bisa terus kita laksanakan.
SPP juga kami, walaupun kalau orang datang melihat wah gedung 3 lantai seperti ini peralatannya, fasilitas begini, biasanya sekolah mahal. Alhamdulillah Bu, uang gedung gratis, SPP kita per bulan hanya 150.000. Bapak Ibu barangkali bisa sekeliling kita yang kesehatan terutama, uang gedungnya aja udah atas 5 juta. SPP sudah di atas 500 juta, alhamdulillah Bu. Kita bukan murni bisnis di sini, tapi kita adalah sebagai sarana kita untuk mengeluarkan CSR kita dari yayasan, membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tapi dengan biaya yang terjangkau. Yang mudah-mudahan mohon doanya semoga yayasan dan sekolah ini bisa terus berkembang dan eksis. Sekali lagi saya mohon dan minta kerjasama dari Bapak Ibu dan juga komitmennya. Ini kemarin sudah melaksanakan ujian sekolah di tingkat SMP, mungkin tinggal beberapa kegiatan, mungkin ada memberikan surat keterangan kelulusan, atau mungkin nanti wisuda, ataupun kegiatan yang lain mengambil ijazah. Kami mohon diinformasikan adanya yayasan dan sekolah kami ini kepada siswa-siswa Bapak Ibu. Tentunya komitmen akan terus kita laksanakan. Kalau selama ini Pak Idris, Bu Yul, Pak Sodik, atau yang lainnya kan hanya membawa brand dari SMK Gelora. Kalau sekarang ini adalah adiknya SMK Gelora. Jadi segala sesuatunya ini kita sama, bahkan mungkin insya Allah akan lebih, tapi dengan biaya yang lebih terjangkau. Mungkin itu Bapak Ibu, apabila di dalam layanan kami, tutur kata kami ini ada suatu hal yang menjadi kekurangan, sekali lagi saya atas nama pembina yayasan, mewakili 4 lembaga sekolah yang di sekolah kami, mengucapkan pintu maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kerjasama kita bukan hanya kali ini, silaturahmi kita bukan hanya kali ini. Nanti saya waktu kita akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan daripada SMP Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Bapak Aji Chandra Wibawa SKOM FM, di mana beliau tadi banyak memaparkan hal-hal bahwa mudah-mudahan sekolah atau yayasan yang ada di bawah naungan Bagda Nusantara ini lebih atau terus berkembang ke depannya. Seperti yang disampaikan oleh beliau Bapak Haji Aji Chandra Wibawa, bahwa lembaga Yayasan Nusantara ini mempunyai 4 lembaga yang ada di sini, yaitu dari mulai SMP Islam Bagda Nusantara, SMK Bagda Nusantara, SMK Kesehatan El Huria, dan SMK Hasanah Fatimiyah. Dan seperti yang disampaikan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, bahwa di sini uang gedungnya adalah gratis dan SPP-nya sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp150.000 per bulan. Mohon untuk kiranya bisa diinformasikan kepada peserta didiknya untuk memperkenalkan Yayasan Bagda Nusantara agar kedepannya sesuai dengan harapan kami, yaitu Yayasan Bagda Nusantara lebih berkembang dan akan terus maju. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pengawas pembina SMK KCD Wilayah 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Deden Agus Gahara MM. Kepada Bapak Haji Deden Agus Gahara MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Chandra, kemudian Ibu Penny, teman saya dari KCD 3, pengawas, kemudian Pak Sodi sebagai Kepala SMK Bagda Nusantara, kemudian Bapak Kepala SMK Gelora sekaligus sebagai pengawas dari yayasan, Bapak Ibu Kepala SMP dan yang mewakilinya, saya ucapkan juga selamat datang di SMK Bagda Nusantara. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan SMK Bagda Nusantara, El Huria, dan Hasanah Fatimiyah bisa berkembang atau bisa maju ke depannya, karena
di lingkungan ini, mohon maaf, bukan satu yayasan 4 lembaga, tapi satu lingkungan ada 3 lembaga. Karena masing-masing kan kita mempunyai nama sendiri dan punya izin sendiri. Jadi dalam satu lingkungan ini ada 3 lembaga, SMP Magda Nusantara, SMK Magda Nusantara, El Huria, dan Hasanah Fatimiyah juga mempunyai izin sendiri dan yayasannya juga berdiri sendiri. Hanya kebetulan sekarang di take over oleh Pak Adi Chandra sebagai pemilik yayasannya, sehingga dalam satu lingkungan ini ada 3 SMK dan 1 SMP. Jadi Bapak Ibu yang dari SMP ya, berharap yayasan di sini bisa mengirim putra putrinya ke lingkungan SMK Magda Nusantara, kemudian ke kesehatannya SMK El Huria, dan mungkin jurusan otomotifnya ke SMK Hasanah Fatimiyah. Dan insya Allah dengan kepemilikan Yayasan Magda Nusantara ini dengan yang lainnya, ini kelihatannya akan lebih cerah dibanding dengan tahun-tahun yang lalu sebelum ada pengalihan dari yayasan lama ke yayasan baru. Jadi saya hanya bisa berdoa dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala SMP yang sudah diundang dan sudah mau hadir ke undangan ini. Saya ucapkan terima kasih juga, walaupun saya sebagai pengawas, tapi karena saya bertanggung jawab di sekolah ini, ya, jadi saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kerjasama yang dibina oleh Pak Adi Chandra ini bisa terus berjalan setiap tahun. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sehat selalu, dan saya pun seperti itu harapannya. Di hari yang berbahagia ini, kata Ibu Yul tadi katakan lebarannya sudah lalu, sudah lewat agak jauh, tapi ya tidak ada salahnya kita silaturahmi ini tidak mesti di hari lebaran saja. Di hari-hari lain pun kita masih tetap bisa bersilaturahmi, saling memaafkan. Namanya kita salah mungkin tiap hari. Nah sekarang kesalahannya itu yang tidak terasa hanya karena telunjuk lewat medsos, bisa saja kita membuat orang menjadi penuh dosa karena jari tangan kita yang selalu mengutak-atik HP. Tujuannya bercanda, ujung-ujungnya berlebihan sehingga bisa menyinggung perasaan seseorang. Jadi mungkin tidak perlu di hari lebaran saja kita saling memaafkan, tapi di hari-hari lain pun ya alangkah baiknya kita saling memaafkan. Karena saya orang pendatang dari Ciamis ke Bekasi, saya salut dengan budaya orang Bekasi. Pagi ketemu di sini salaman, siang lagi ketemu dengan saya di tempat yang lain salaman lagi, sorenya ketemu lagi di tempat yang lain salaman lagi dengan saya. Itu budaya orang Bekasi, saya salut dengan budaya orang Bekasi. Kalau orang Ciamis nggak seperti itu. Pagi ketemu jangan pagi. Saya sudah sekian tahun merantau ke Bekasi, begitu pulang ke Ciamis ya paling juga, Den gimana, sehat nggak, paling gitu aja, nggak ada salaman, jarang. Tapi di sini di Bekasi masih seperti itu, walaupun kemarin dijegal oleh COVID, nah masih ada lah yang ngumpet-ngumpet salaman. Kalau orang Bekasi aslinya saya yakin mereka masih salaman. Pak Sodik pribumi, saya yakin tuh Pak Sodik masih selalu mengadakan salaman kalau ketemu dengan teman walaupun dalam keadaan COVID. Tapi kalau yang pendatang-pendatang seperti saya, ya saya melihat situasi. Kalau orang yang nyodorin tangan saya terima, kalau enggak ya saya juga diam aja. Karena kalau udah nyodorin tangan saya tidak menerima, nggak enak juga. Saya melihat teman seperti itu baik kok, saya malah menjaga dengan hal-hal yang kurang begitu, ya katakanlah kurang begitu menyenangkan kalau menurut saya. Nah barangkali di hari ini Bapak dan Ibu seluruhnya yang ada di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
terutama kepada aparatur SMK yang ada di sini. Mungkin selama saya bertugas banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian bagi Bapak Ibu dari undangan SMP, hanya ada satu yang kenal saya karena beliau juga dulu pernah di SMK di Muara Gembong, sekarang ketemu di sini. Ternyata sekarang sudah di SMP 6. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak bisa lebih berkembang kembali Pak ya. Jadi jangan hanya berkecimpung di SMK terus. Kalau memang SMK-nya sudah tidak memungkinkan, ya kita harus seputar haluan, cari yang lebih memberikan janji yang baik. Nah, seperti yang sekarang ini sudah dijanjiin mungkin oleh Pak Adi Chandra. Nanti seperti apanya saya nggak tahu, tapi yang jelas Pak Adi Chandra komitmen orangnya dengan apa yang sudah diucapkan. Mudah-mudahan Bapak itu bisa membantu ke SMK Makro Nusantara khususnya. Kemudian Pak Adi Chandra juga mudah-mudahan cita-citanya bisa terkabul karena ingin sekolah ini maju. Dan sekarang ya kalau saya bandingkan dari tahun ajaran kemarin dengan sekarang, memang sudah ada peningkatan, lebih jauh meningkatnya dari yang tahun-tahun lalu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang disampaikan beliau bahwa Yayasan Magda Nusantara ke depannya akan lebih cerah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, menginjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nurul Yakin MPD selaku perwakilan kepala sekolah dari undangan SMP yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi. Kepada Bapak Nurul Yakin MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, Pak Haji Deden dan Bu Feni. Yang saya hormati Pembina Yayasan Magda Nusantara Pak Haji Chandra. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP dan SMK di lingkungan Magda Nusantara. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri maupun swasta di lingkungan Kecamatan Babelan dan sekitarnya. Pertama, puji dan syukur tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bu Yuli jalan-jalan ke Gondang Dia, banyak orang jual semangka. Udah lama nggak ke Yayasan Magda, ternyata udah ada SMP dan SMK. Ya, tepuk tangan dong. Saya balas Bu Yuli ya. Yang pandai pantun bukan hanya orang Sumatera, orang Betawi juga bisa pandai pantun Bu Yuli. Para Bapak Ibu sekalian, pertama mewakili teman-teman kepala sekolah di lingkungan kepala sekolah SMP di lingkungan Kecamatan Babelan dan sekitarnya, mumpung masih dalam suasana Lebaran walaupun sudah di ujung Pak Chandra ya, kami mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum salata siyamana wa siyamakum. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Magda Nusantara, Pak Haji Chandra dan tim yang telah mengundang kami semuanya. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi awal yang baik untuk selanjutnya terjalin silaturahmi yang baik dan mendatangkan manfaat bukan hanya buat Yayasan Magda Nusantara tapi juga buat SMP di sekitar
lingkungan Tukan Babelan. Yang kedua, ibarat transportasi Pak Chandra, SMK itu seperti busway dan SMP itu adalah feedernya. Jadi tidak akan ada SMK Magda kalau tidak ada feeder-feeder itu. Oleh karena itu sangat penting sekali adanya silaturahmi seperti ini. Di Kecamatan Babelan, Pak Haji, ada 3 kelurahan besar dari segi penduduknya, yaitu Kecamatan Desa Babelan Kota, Kelurahan Bahagia, dan Kelurahan Kebalen. Menurut data dari Disduk Capil Kemendagri tahun 2021 di bulan Desember, di Kelurahan Babelan Kota ada 2.432 siswa umur 12 sampai 14 tahun. Di Kelurahan Bahagia ada 5.300 siswa 12-14 tahun. Di Kelurahan Kebalen ada 3.200 siswa. Total kurang lebih ada 12.000 siswa. Itu dari 3 desa, 3 kelurahan. Kalau ditambah dengan kelurahan lain, mungkin sekitar 15 ribuan. Di antara mereka, tahun ini ada yang akan lulus, kurang lebih sekitar 4-5 ribu, gitu. 4-5 ribu akan lulus. SMK di Babelan itu ada 18, 1 negeri. Dan 18 SMK itu akan diperebutkan oleh kurang lebih 4-5 ribu siswa SMP tadi. Kami berharap bahwa SMK di lingkungan Yayasan Magda Nusantara atau di bawah binaan Pak Haji Chandra bukan lagi menjadi SMK alternatif yang dipandang kemudian, tapi menjadi sekolah tujuan buat anak-anak lingkungan Kecamatan Babelan. Yang ketiga, kami titip nih Pak Haji, jika ada anak-anak kami yang memilih SMK sebagai tujuan mereka, mohon untuk dibimbing mereka sebaik mungkin agar supaya mereka mampu meneruskan apa yang dicita-citakan oleh mereka sendiri maupun oleh orang tuanya, sehingga kelak kita bisa bersama-sama bersinergi antara SMP dan SMK membangun generasi-generasi yang berkualitas. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurul Yakin MPD yang telah memberikan sambutannya, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bapak Nurul Yakin MPD tadi, bahwa SMK yang ada di lingkungan Magda Nusantara atau di bawah Yayasan Magda Nusantara bukan lagi menjadi SMK alternatif sebagai pilihan ke depannya, tetapi kita berharap semua menjadi SMK favorit yang ada di wilayah sini. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk SMK yang ada di bawah Yayasan Magda Nusantara. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, menginjak ke acara selanjutnya, yaitu ada sedikit hiburan Bapak Ibu, yaitu persembahan dari anak-anak SMK Magda Nusantara. Mereka ingin mempersembahkan sebuah tarian, yang mana tari ini adalah tari yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu tari piring. Kepada anak-anak SMK Magda Nusantara, kami persilakan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak SMK Magda Nusantara.
Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Chandra selaku Kepala atau Ketua Yayasan Magda Nusantara, rekan saya Bapak Haji Deden Agus Gahara, dan juga Bapak Rohis ya dari Kepala Sekolah SMK Gelora Industri, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini berkenan hadir memenuhi undangan dari Pak Chandra dalam acara Halal Bihalal, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi yang ada di Magda Nusantara. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sebenarnya tadi saya pikir saya tidak usah memberikan sepatah dua kata apa Ibu ya, karena sudah cukup diwakili oleh Pak Haji Deden, tapi ternyata dipanggil juga. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tujuan dari Pak Chandra pada kesempatan kali ini selain halal bihalal tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa kita itu sebenarnya Magda Nusantara ingin memberikan eksistensinya, ya, ingin lebih mengenal. Jadi bahwa di Magda Nusantara sekarang sudah lain pengelolanya. Jadi di bawah naungan beliau. Sudah tidak usah diragukan lagi, ada 32 sekolah SMK yang ada di kabupaten, kota maupun kabupaten. Selain itu juga mungkin di DKI Jakarta dan juga Bogor. Dan visi misi beliau tidak hanya sekedar money oriented, jadi tidak ada sama sekali seperti itu. Karena sejak tahun 2020 saya mengenal beliau itu sangat fokus sekali selain untuk meningkatkan soft skill dan peserta didik mereka, juga dunia akhir, selain hard skillnya, soft skillnya juga ingin ditingkatkan oleh beliau. Jadi saya mengharapkan sebagai pengawas yang ada di KCD 3, tadi apa yang sudah dijalin oleh Yayasan Magda Nusantara kepada Bapak Kepala Sekolah, baik itu dari kota maupun kabupaten, baik itu SMP maupun MTS, mudah-mudahan berkomitmen terus ya, berkomitmen terus, dan juga jangan pernah ragu untuk membantu dan mempromosikan ya. Jadi seperti yang Pak Chandra sampaikan tadi bahwa beliau menyiapkan Yayasan Magda Nusantara baik itu dari SMP, SMK ya, itu sebagai sekolah rujukan ya, sebagai sekolah rujukan. Dan Bapak Ibu juga jangan khawatir karena memang kita sudah bekerja sama dengan industri, dengan Iduka ya. Jadi secara tidak langsung ya kita juga sudah menyiapkan mungkin ya nanti lulusannya akan kemana gitu ya. Jadi jangan pernah ragu. Tadi juga mohon terus mungkin selaku Pak siapa tadi Pak Nurul, koordinator yang ada sebagai kepala sekolah yang atau koordinator yang ada di SMP yang ada di Kabupaten Bekasi, dan juga mungkin Bapak sebagai kepala sekolah yang ada di Kota Bekasi membantu ya Yayasan atau Magda Nusantara untuk
mempromosikan ya, bahwa ini loh ada sekolah yang bisa jadi rujukan seperti itu ya. Harapan kami mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Chandra selaku pembina Yayasan Magda Nusantara ke depannya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin karena lillahi taala ya, beliau itu juga sering banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang saya lihat ya, yang masyarakat sekitar beliau juga rengkuh ya. Jadi jangan khawatir juga Bapak Ibu seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh beliau diberikan kelancaran, kemudahan ya Pak ya, dan juga menjadi ladang pahala untuk beliau, keluarga, dan juga seluruh tim manajemen yang ada di SMK Magda Nusantara, dan juga tentunya Bapak Ibu juga kepala sekolah yang membantu untuk mengarahkan anak didiknya ke Yayasan Magda Nusantara. Mungkin itu sepatah kata dua kata yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Asriani Grup MPD selaku pengawas pembina SMK KCD Wilayah 3. Sebagaimana yang disampaikan Ibu, bahwa semoga apa yang Yayasan cita-citakan, wabil khusus Bapak Haji Aji Chandra Wibawa Eskom, dapat terwujud apa yang dicita-citakannya, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencapai cita-cita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita menginjak acara selanjutnya, yaitu Mauizah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Sadikin SAG. Kepada Bapak Haji Ahmad Sadikin SAG, waktu dan tempat kami persilakan. Salam, nggak dapat makan. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah qaribul qalibin wa sahana man hadas sa'adatil muttaqin wa bassara basairul musaddiqin bi syairil hikami wal ahkami fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Haji Chandra Wibawa Eskom MM selaku badan pembina sekaligus pemilik Yayasan Magda Nusantara. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu pengawas, Pak Haji Deden yang saya hormati dan Ibu Feni, para undangan, teman-teman dari SMP di wilayah utara, Kecamatan Babelan dan Tambun Utara yang hari bisa hadir, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan tausiah. Saya pernah dipesan sama ibu saya, jangan sekali-kali kamu menebarkan garam di lautan. Kenapa, Mak? Air laut udah asin, nggak usah dikasih garam lagi, percuma. Hari ini memberikan tausiah kepada guru-guru. Ini biar yang guru semua udah pintar semua. Ya, mudah-mudahan bukan tausiah, tapi kita sharing Bapak Ibu, saling membagi pengalaman, itu saja mungkin. Judul hari ini adalah untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah
ya di antara kita, karena memang dunianya sama. Itulah kadang umat Islam yang sampai hari ini saya belum paham. Contoh misalnya sholat berjamaah, itu kan sama tujuannya, ya tujuannya sholat untuk menghadap Allah berjamaah. Tapi kadang-kadang kita apa? Nggak mau sholat berjamaah. Padahal kalau sholat berjamaah pahalanya lebih apa? Lebih besar, lebih dijamin diterima daripada sholat sendiri. Karena kita akan mengikuti imam. Kesalahan makmum ditanggung jawab sama imam. Ini hari ini kita sesama guru yang pasti tugasnya sama untuk mencerdaskan anak-anak kita. Betul gak Bu? Sama tujuannya, nggak ada yang beda, yang SD, yang SMP, yang SMK, sama. Seorang guru akan bangga dan bahagia ketika anak didiknya jadi camat, mungkin jadi bupati, mungkin ada yang jadi polisi. Ya saya mungkin dari tahun 94 ya Bu, Bapak Ibu pernah jadi guru, ya pernah di SMK juga. Tahu-tahu maaf tahun 2006 ya, dulu kalau saya rapat dari sini naik motor pagi ke Pemda itu, motornya masih ada tuh, Supra. Nah saya di Tambelang Polsek ditangkap sama polisi gitu, Pak maaf masuk ke dalam kena lagi razia. Saya nggak pakai helm tapi motor platnya itu nggak jelas. Ya kalau platnya nggak jelas berarti ini motor nggak ada suratnya. Ya emang itu ada yang boro-boro beli motor ya, yang ada saya pak. Katanya surat segala macam. Tiba-tiba ada seorang polisi keluar dari kantornya, terus cium tangan sama saya. Tangan Pak, ayo kita keluar, dikasih kopi apa? Nggak taunya itu siswa saya Pak, udah jadi polisi. Selamat kan, senang saya dan bangga. Jadi nggak kena tilang, alhamdulillah gitu. Jadi ada rasa kebanggaan, kaitan cium tangan Pak Haji Deden. Memang kita didik anak-anak kita itu cium tangannya harus cium. Ini maaf nih Bapak Ibu Dewan Guru, saya cuma sharing. Cium tangan itu cium tangan dicium. Sekarang kan punya cium tangan begini, apa mau guru dikasih di jidat, ada di belakang kepala kita. Itu bukan cium tangan. Jadi di bulan cium tangan itu dicium. Seorang siswa murid dengan guru cari keberkahan. Kalau santri bolak-balik Pak dicium. Maka saya sama Pak Den saya salim, walaupun COVID saya tetap salim. Bukan nggak pada dengan COVID, tapi saya yakin insya Allah tangan Pak Haji Deden bersih dan bersih. Kenapa Islam itu? Karena ketika bersentuhan tangan kita, maka dosa kita akan apa namanya runtuh Pak. Cuma itu bagaimana? Enggak nyambung. Ketika bersalaman dalam Islam itu bersentuhan dan ikhlas dengan hati ke hati, maka dosa kita runtuh. Itulah hikmah yang sebenarnya dengan cara sahabat bersalaman itu. Apalagi kalau itu bermusyawarah, berpelukan dan seterusnya. Jadi cium tangan itu bukannya asal-asalan, tetapi memang diajarkan oleh Islam. Makanya saya dari kecil, ayo anak kita salim sama yang depan. Nanti dibagi duit itu. Kayak lebaran kemarin Pak Haji, saya bawa anak saya tiga-tiganya, salim. Wah ada produk. Makanya orang Betawi Pak Haji Deden kalau lebaran itu gaji 3 tahun habis Pak untuk lebaran. Iya kalau yang Pak bagi yang kecil. Ya udah kayak apa? Bukan mendingan nyaweri anak kecil daripada kita nyawer sinden atau penyanyi gitu. Itu maaf Pak Haji Chandra, itu jutaan Pak. Kita kasih pecahan yang 5.000, yang 10.000. Ayo terus kita dari anak kita kumpulin, kita kantongin, kita kasih lagi. Begitu berputar saking kecilannya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, silaturahim ini harus kita bangun. Karena tujuan kita sama tadi, sama-sama untuk mencerdaskan anak didik kita. Ya kalau yang guru SMP cuma menghantarkan sampai lulus, mau lulus mau kemana itu anak kita terserah. Bukan di situ adalah seorang guru. Seorang guru itu bukan cuma sampai meluluskan anak, tetapi bagaimana masa depannya. Itu guru. Kalau cuma udah lulus itu bukan guru, itu pekerja.
yang 3 menit aja selesai. Kan gitu Pak, ini banyak yang saya amati seperti itu. Nah seorang guru, bagaimana anak kita lulus melanjutkan? Ketika dia jadi tadi, maka akan ada kebanggaan untuk kita. Makanya di sini tadi, silakan. Yayasan Magda Nusantara, saya pendiri Pak tahun 2013. Nah 2020 peralih miliknya Pak Chandra. Alhamdulillah, beliau nanti dengan pendidikan. Saya tetap Magda tetap berdiri karena ada tanggung jawab. Makanya kenapa di Bekasi itu hari ini jadi bupati orang Bandung? Kenapa Pak? Kenapa perusahaan yang ada di Bekasi yang kerja orang Jawa, maaf orang daerah gua, putra Bekasinya sendiri nggak ada yang kerja? Apa kita bangga dengan itu? Apa sampai di situ? Tuh ada di utara itu pabrik apa nama Pak Nurul? Batu bara. Ada Puji Sen. Bapak Ibu coba lihat dari mana karyawannya. Anak kita hanya jadi penonton. Perusahaan banyak di Bekasi itu ada 4.800 perusahaan, tapi yang kerja bukan anak Bekasi. Itu lagi Pak, Bupati PLT aja Pak Dhani bukan orang Bekasi. Apa nggak ada orang Bekasi yang pintar? Banyak Pak, yang profesor, yang doktor. Tapi kenapa nggak bisa mampu mengelola daerah sendiri? Ini prihatin Pak, prihatin. Oleh karena itu saya mengharapkan, menghimbau kepada Bapak Ibu, yuk anak kita antarkan sampai kepada apakah dia nanti lulus ke SMK, saya dia kuliah, ayo kita antarkan sampai dia mandiri seperti itu. Makanya di sini saya jujur tadi sudah memberikan beasiswa bagi anak yang memang kuliah, ayo kita antarkan beasiswa asal punya kemampuan. Malah di angkatan pertama Bapak Ibu ada 2 siswa, Pak saya nggak punya duit tapi saya pengen kuliah, nanti saya antarkan, dan hari ini menjadi anak mereka pengajar di SMK Magda Nusantara. Selamat datang tamu kita. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan, kaitan silaturahim ini kewajiban. Tadi sudah dibaca sama pembawa baca Al-Quran. Ya, itu wajib. Insya Allah kalau kita sering silaturahmi, akan umur akan jadi panjang, rezeki akan nambah. Makanya Pak Haji Chandra mohon izin Pak. Pak Haji mohon izin ya, boleh? Biar Bapak Ibu menyaksikan. Sini ada kepala SMP Magda Nusantara, SMP ya Magda Nusantara Pak Angga. Dulu ketika saya menjadi kepala SMP di sebuah yayasan, ada nama Subrayon 02 di Bablat. Betul nggak Pak Nurul? Walaupun saya ada swasta, saya pernah menjadi pengurus dan wakil ketua. Waktu itu Pak Ibu Budi, menjadi ketua Subrayon. Nah, saya mengharapkan dan mungkin Yayasan Magda Nusantara terbuka untuk menjadi tuan rumah Pak Nurul. Misalnya Subrayon 2 ada acara nih, rapat atau apa, tinggal ngomong sama Bu Yulismal, sama Pak Chandra, Pak, nih Subrayon 2 SMP mau rapat nih, ya boleh nggak di Magda Nusantara atau di Yayasan Magda? Insya Allah Pak Angga, saya panggil konteks saya. Itu silaturahim, bukan cuma halal aja, tapi ketika ada kegiatan antara SMP pun kita harus hadir SMK Magda Nusantara. Kan gitu Pak, kan nggak ada ruginya kalau kita silaturahim. Rugi nggak Pak? Nggak akan pernah rugi. Mungkin Pak Chandra pernah jalan dengan saya ke Tambelang makan, ada orang kenal dengan saya sholat di suatu masjid, ada orang. Makanya kalau kemana-mana saya nggak pernah takut walaupun nggak punya duit, karena banyak teman. Jadi kalau Bapak Ibu nih pusing nih yang SMP, saya buka kartunya boleh nggak? Kalau lagi dikejar-kejar wartawan, datang ke sini ngopi Pak saya sini. Kan gitu kalau di negeri mah, banyak tamu gak diundang, betul gak Pak? Datang ke sini kita ngopi, kita menghindar, itu nggak apa-apa, nggak ajak kemari teman-temannya. Itu hubungan ini tetap harus kita jalan, kita jaga, ya. Jadi Pak, saya bilang nggak akan pernah rugi. Jadi hal ini adalah yang awal sebetulnya. Kaitan dengan kerjasama mungkin sudah dilakukan. Harapan saya Bapak Ibu kerjasama ini pastinya akan membawa manfaat buat kita semua. Lagi-lagi saya menekankan tugas kita bukan hanya mengantar anak lulus, tapi bagi anak-anak kita ini mencapai masa depannya. Insya Allah ya Magda Nusantara sudah disampaikan. Ya kaitan dengan jurusan silakan pilih. Sesi gampang Pak.
Kita selaku wali kelas, selaku silakan, itu hak mereka. Coba yang mau ke SMK mana, kan gitu, yang ke negeri mana, yang ke aliyah mana, yang ke SMK tidak kita sampaikan. Ini ada SMK Makna Nusantara atau Yayasan Nusantara yang tidak menampung. Insya Allah tahun lalu Bapak Ibu yang tahun lalu lulusan, anak baru lulus ijazahnya sebelum tanda tangani, tapi sudah kita masukkan kerja. Subhanallah. Kan kerja harus pakai ijazah, tapi kita lulus, kita masukkan kerja mereka. Alhamdulillah. Karena memang SMK orientasinya adalah untuk mendapatkan lapangan kerja. Mungkin Bapak Ibu hanya itu harapan saya, hubungan komunikasi antar kita semua, karena tujuan kita sama untuk mencerdaskan anak-anak kita. Mari kita bergotong royong. Mungkin Bapak Ibu di MTs SMP-nya, kami di SMK-nya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang memiliki ilmu yang penuh dengan keberkahan, bukan menjadi penonton di daerah sendiri, tapi mendapatkan sebagai pelaku di sebuah perusahaan. Dan kita tentu sebagai guru akan bangga, pasti bangga ya Bu ya, kalau melihat anak-anak kita berhasil dan mandiri. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya khawatir itu hidangan dingin Pak Haji. Saya pun belum sarapan. Ya kan, siapin kita makan. Terus saya Bu ya, doa siapa? Ada Bapak Haji Ahmad Sodikin SAG yang telah menyampaikan tausiah atau mauizah hasanah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau, bahwa kita harus tetap menjaga tali silaturahmi di antara kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Momo untuk Kurnia MSI selaku Koordinator Wilayah Kajian 3 Jawa Barat. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menginjak ke acara selanjutnya, yaitu kebetulan Bapak kita, Bapak Dr. Andes Haji Momo untuk Kurnia MSI sudah berada di tengah-tengah kita. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Momo untuk Kurnia MSI kepada Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Makna Nusantara ya. Betul ya? Kalau saya salah sebut karena memang belum familiar nama ini. Yang saya hormati teman sejawat kami ini ada dua. Sebelah kiri Bu Penny dan Pak Deden. Kebetulan beliau ini berdua bertugas secara umum di wilayah sini, daerah sini Bu ya. Kemudian yang kami hormati Kepala SMK yang ada di sini tadi, ada SMK Gelora, ada Pak Idris, ada lagi SMK Magda. Hanya dua Pak ya? Oh ada. Ya, jadi oh iya itu juga. Mohon maaf ya Bu ya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak dan Ibu selaku Kepala SMK di Yayasan Magda ini. Nah, kemudian yang hadir bersama-sama kita semuanya, informasi dari Pak Haji Chandra tadi ada beberapa kepala sekolah dari SMP Pak ya, di sekitar Yayasan Magda ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan tentunya kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, menghaturkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu selaku Kepala SMP atau yang sederajat. Kan memang kita agak berbeda pengelolaannya. Kalau SMP masuk ke kabupaten atau kota bagi yang berada di kota. SMA, SMK, termasuk SLB berada ke provinsi. Nah kebetulan Kabupaten dan Kota Bekasi itu satu cabang dinas. Nah cabang dinas wilayah 3, jadi membawahi Kabupaten dan Kota Bekasi. Nah, kebetulan pada saat ini sampai saat ini saya dipercaya sebagai koordinator pengawas SLB, SMA, SMK se-wilayah 3, baik
kabupaten maupun kota. Sehingga terkadang ada beberapa kegiatan yang sudah di planning itu berubah. Tadi pagi alhamdulillah jam 7.15 saya sudah berada di Pemda Kota Bekasi karena saya dapat undangan di sini jam 9. Wah, mungkin saya bisa. Artinya tepat waktu hadir. 5 menit kemudian saya ditelepon karena ada 3 agenda di wilayah 3 ini. Pertama itu peresmian gedung SMK Negeri 15 selaku SMK PK. Itu yang hadir diantaranya Pak PLT Wali Kota, dari Kementerian, dari Kepala Dinas Pendidikan. Nah, sehingga yang hadir di sana otomatis Pak Kepala Cabang Dinas hadir di sana. Saya yang tidak hadir. Kemudian yang kedua ada dengan Ombudsman itu di Bandung yang hadir Pak Kasih Pengawasan. Yang ketiga Polres Metro Kabupaten Bekasi itu mengadakan acara di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, Jalan Raya Cibalusa. Ini harus hadir dari KCD. Akhirnya saya ditugaskan ke sana. Jadi dari Bekasi Barat, Pemda harus menuju ke arah Cibalusa. Lumayan. Pagi-pagi itu saya waktu berangkat lewat tol macetnya luar biasa. Saya cari dulu di map jalan mana yang paling cepat bisa sampai ke sana. Lewat Kalimalang sama. Lewat jalur Tambun sampai Cikarang lebih parah lagi. Hanya saya coba masuk di Bekasi Timur, kemudian keluar Cibitung, tidak keluar Cikarang tapi Cibitung lewat kawasan industri MM 2100. Pas acara mau dimulai, saya bisa berada di lokasi. Nah, kemudian saya sampaikan ke Bu Yun, salam ke Pak Chandra, kalau acara di sana tidak bisa selesai sesuai waktunya, mungkin saya tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, acara di sana selesai, saya buka map, bisa hadir di sini jam 11:30 menurut map ya. Bu Yun, saya hadir nggak? Wah, datang Pak, kami tunggu. Alhamdulillah bisa hadir bersama. Dan ini silaturahmi. Alhamdulillah, kalau selama ini mungkin kan kita belum pernah bertemu, bermuajahah. Walaupun sekarang kita baru kenal wajahnya saja. Dan mohon izin kalau saya bicara tidak menggunakan masker, tadi saya ngobrol sama Pak Kapolres, Pak kata Pak Presiden kan udah boleh, tidak wajib, tapi juga tidak dilarang. Yang mau pakai mangga, yang tidak pakai, yang penting mah kalau sakit mah diem dulu mah, kan gitu ya Pak ya. Jadi kita juga sama di sekolah, kalau ada anak kita yang sakit jangan diapain. Kalau dulu mah kan gitu kok, ada guru sakit, kata kepala sekolah, oh dia mah rajin banget, sakit-sakit juga masuk. Kalau di Jepang orang sakit masuk diomelin. Kenapa? Yang sakit itu kan bawa penyakit. Yang tadinya sakitnya 1, karena dia datang ke sekolah besok nambah 5. Nah makanya kita tanamkan kepada semua kepala sekolah dan apa yang dianjurkan oleh para pemimpin di pemerintah daerah, yang sakit mah wayahnya di rumah sampai sembuh. Tapi jangan dibuat-buat. Baru batuk dikit, Pak izin sakit. Padahal batuknya cuma 2 jam sekali. Nah ini kan itu mah diada-adain ya. Insya Allah kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini judulnya halal bihalal, mungkin saja kami dengan para pimpinan, dewan guru, pengurus yang ada di sekolah baik Gelora maupun yang ada di Makel ini sering berbuat hal yang keliru. Maka di kesempatan ini kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian Bapak dan Ibu, SMK itu tanggal 3 Juni besok itu baru pengumuman. Kalau sekarang kan beda-beda Pak. Dulu mah kan didahulukan tuh SD, SMP, SMA, SMK bareng. Sekarang mah enggak. SMA-nya sudah pengumuman kemarin tanggal 5. Tanggal 5 SMA pengumuman. Rupanya pemimpin di provinsi dan di nasional dulu kan nggak tahu tanggal 5 itu adalah cuti bersama.
Titi mangsa udah dibuat tanggal 5 Mei untuk SMA di ijazah. Dilarang. Masa iya lagi cuti ada titi mangsa? Akhirnya dilarang menjadi tanggal 9. Pak, bagaimana udah ditulis? Udahlah kalau ditulis udah apa ya, masih diurak-urak ya Pak ya. Nah ini SMA, insya Allah kita 3 Juni tidak ada perubahan karena 3 Juni itu adalah hari kerja. Ya, Bapak dan Ibu, SMK itu insya Allah tahun besok ada 2 kategori, ada SMK PK dan SMK yang menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kalau nanti ada yang pakai kurikulum Merdeka, nggak usah takut. Termasuk SMP pun kan sebetulnya diperbolehkan menggunakan kurikulum Merdeka. Bahkan pilihannya kalau dianjurkan kita menggunakan pilihan 1 itu baru Merdeka Belajar. Artinya belajar menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi kurikulumnya masih kurikulum 2013. Boleh pakai itu. Yang kedua, kata Mas Menteri, pilihan kedua itu adalah baru Merdeka berubah. Apa yang berubahnya? Pelaksanaannya pakai kurikulum Merdeka, perangkatnya, informasinya akan disiapkan pemerintah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ketemu itu perangkatnya. Saya buka-buka ya, baik SD, SMP, SMA, SMK, mana yang udah dibuat oleh pemerintah. Kan tadi kita enaknya guru melaksanakan, pemerintah buat perangkatnya. Itu pilihan 2. Dan saya sarankan pada semua kepala SMK, pakai kurikulum yang pilihan 2, artinya Merdeka berubah. Apa yang berubahnya? Cuma kita polanya mengedepankan Merdeka. Cuma bukan Merdeka dalam arti yang negatif. Pak, di masyarakat mana banyak orang begitu nggak menjadi PR, dia takut gurunya kan Merdeka Pak. Bukan berarti Merdeka itu bebas. Merdeka dalam artian itu sekolah bisa mengembangkan. Contoh di SMK Magda, SMK Gelora bekerja sama dengan beberapa perusahaan Pak ya. Saya mungkin tadi udah dipaparkan mungkin ya Pak ya. Itu kerjasama. Saat ini tahun ini misalkan kita kerjasama dengan PT Mitsubishi untuk yang otomotif. Maka kurikulumnya menggunakan kurikulum dengan Mitsubishi. Setelah selesai 2 tahun kemudian pindah dengan Toyota, maka kita boleh mengubah kurikulumnya menggunakan kurikulum Toyota. Yang penting tamatan kita itu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh pihak user kita atau penggunanya. Insya Allah saya memang pernah diundang untuk MOU waktu itu Pak ya. Tapi kebetulan saya sedang ada di klub, waktu itu hanya Pak Deden yang hadir ya. Ya alhamdulillah berarti sekolah kita sudah, walaupun baru mau mulai kurikulum Merdeka tahun yang akan datang, kita sudah menggagas ke sana. Ini contoh untuk SMK. Jadi SMK itu bagaimana kita menjalin pengguna kita. SMK itu penggunanya ada 2. Kalau SMP kan tujuan cuma 1, bagaimana mendidik, melatih anak kita supaya bisa melanjutkan. Kalau SMK ada 2 tuntutannya. Pertama, dia harus mempunyai kompetensi bisa bekerja. Yang kedua, mendidik, melatih, menguatkan kompetensi agar dia dapat diterima di perguruan tinggi. Saya datang ke beberapa SMK, alhamdulillah laporannya sudah banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri dan sudah banyak pula yang diterima bekerja di beberapa perusahaan ternama. Kan kalau kerja doang mah gampang ya Pak ya. Kerjaan banyak, yang repot kerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai sama gajinya. Mau anak kita kerja tapi gajinya ya buat makan juga nggak cukup, kan bukan itu tujuannya. Nah insya Allah Bapak dan Ibu Kepala SMP yang berada di sekitar yayasan ini, sekali lagi mari kita bangun bersama sekolah kita ini, karena memang bagusnya sebuah sekolah berarti kemajuan untuk negara kita. Insya Allah
ke depan kami pun akan selalu mengontrol, karena SMK yang ada di wilayah 3 selalu mendapatkan arahan, bimbingan, kontrol dari cabang dinas pendidikan wilayah 3. Begitu juga dengan teman-teman kepala-kepala SMP pasti akan dikontrol, akan dipantau oleh kepala daerah yang menjadi kewenangan. Pak Ketua Yayasan, terima kasih sumbangsinya, ya, karena bayangkan Pak, kalau di negara kita nggak ada sekolah swasta, tuh anak kita mau ada sekolah kemana ya? Dari dulu Pak, banyak negeri itu kan berkembang baru belakangan ini, tapi itu pun belum bisa menampung semua. Ya, tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan orang yang peduli terhadap pendidikan, maka anak-anak kita akan sulit mendapatkan pendidikan. Ya, kalau saya ingat pada orang tua kami dulu, kan baru ada sekolah tuh SR ya, sekolah rakyat, itu pun jauh. Jadi kalau di rumah ada anak tamat SR itu luar biasa. Satu orang tamat sekecamatan tahu, gitu ya. Kalau sekarang tamat SD tetangganya nggak ada yang tahu. Tapi kalau sekarang ada anak tidak lulus sekecamatan tahu semua. Itu jadi heboh ya, benar Pak. Tahun yang lalu 2 Mei pengumuman Pak, 2 Mei itu Sabtu, Minggu udah ada di tempat saya wartawan, kenapa ada anak sekolah tidak lulus. Jadi sekarang ada balik ya, zaman dulu mah lulus menjadi heboh, orang sekecamatan tahu, kalau sekarang tidak lulus akan menjadi heboh. Ya, saya kira juga di sekolah Bapak dan Ibu yang mungkin akan meluluskan tahun ini, kalau ingin heboh, memang buatkan aja yang tidak lulus pasti heboh. Ya, siapapun pasti akan menjadi Pak. Insya Allah Pak, sampai kepada Pak Gubernur pun nanti akan tahu ya. Nah, itu sekali lagi terima kasih karena waktu memang sudah cukup siang. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu pembawa acara dan teman-teman semuanya. Sekali lagi sukses untuk lembaga kita. Semoga semakin hari kualitas anak-anak kita, terutama yang berada di wilayah sini, menjadi kebanggaan kita bersama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Haji Mumu untuk Kurnia MSI selaku Koordinator Wilayah KJD 3 Jawa Barat, yang mana yang disampaikan beliau bahwa bagusnya sebuah sekolah adalah sebuah kemajuan buat negara kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sodikin SAG, kemudian dilanjutkan dengan musafahah dan ramah tamah. Kepada Bapak Haji Ahmad Sodikin SAG, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, marilah di ujung acara kita tutup dengan doa. Kita berharap apa yang kita laksanakan dan kita lakukan adalah sebuah ibadah. Kemudian kita pun berharap agar kita semuanya melaksanakan tugas-tugas kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 ilal karim antal karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa karim sahal karam wa ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma hdina wa waffiqna ila siratal mustaqim.
ونجنا برحمتك من الظالمين وتوفنا مسلمين وحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مساكن ساكن سهل علينا كل عسير بجاه وسيل نبيل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah tadi disampaikan, untuk acara selanjutnya yaitu musafahah atau bersalam-salaman dilanjutkan dengan ramah tamah untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Bu berdiri, kita musyafahah bersalam-salaman. Foto bersama. Ya, bersalaman kita langsung sarapan jasmani ya, makan siang. Oh iya, semua yang berdiri foto bersama dulu. Gimana nih? Jadi bersama. Musyafahah apa bersalaman apa mau foto bareng dulu? Di mana ya? Yang tidak ke foto di bawah boleh. Kalau enggak, dibagi Enggak pakai itu dulu Pak yang bisa dulu. Yang di bawah. Sini Pak. Pak. Ya. Kalau bisa berat harus duduk bisa Pak. Ya oke. Kalender nih. Kalender tidak. Iya. Bapak iya. Di sini kami maaf Bapak. Enak Pak. Pak.
Apa bisa? Oke. Mana? Kita tak. Giliran bro. Kamera dulu atau handphone dulu, Pak? Kamera dulu. Kamera dulu. 1, 2. Lagi. 1, 2. Bebas. Bebasnya apa nih? Jempol. Biasa. 1, 2. Lagi, bebas lagi. 1, 2. Senyum, smile. Apa udah? Status dulu. Apa udah? Gimana? Pakai AC. Pakai HP. Video udah video. Video belum? Video ngomong apa video? Nah, tersendiri. Ibu maaf, ada kalimat kali ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dikit aja maaf Bapak Ibu, punten, biar bareng semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami keluarga besar Yayasan Magdan. Tangannya gini, 1, 2, 3. Kami keluarga besar Yayasan Magdan Nusantara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Terima kasih. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus Pak. Langsung ya boleh silakan mencicipi. Coba. Ayam lontong mau pesong ada. Kayaknya minumnya bisa ada. Minumnya nanti variatif. Angkat ya. Iya, ada bakso, ada lontong, sate. Sate apa nih Bu? Ini banyak-banyak. Ini dingin nggak ada yang biasa. Terbiasa. Ini semua nggak bisa. Bapak Ibu yang terhormat tamu undangan, diinformasikan setelah acara ini dimohon jangan untuk pulang terlebih dahulu karena ada pembagian bingkisan dari Yayasan Magdan Nusantara. Sekali lagi diinformasikan untuk
apa ya? Apa namanya? Ingat. Gede banget ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sampai di sini. Terima kasih Bapak. Ya, dulu ya. Buana, makasih Buana ya. Pak, terima kasih. Salam dari Pak Bos. Iya, salam kembali. Kan saya fotoin ya. Foto Bapak saya kirim dia. Buyul, harus ada bukti anak buah saya. Siap. Bapak langsung foto berdua aja nih. Ya, makasih.